Permisi. Iya, silakan duduk. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya apoteker kita dan ada yang bisa saya bantu. Oh iya Mbak, saya mau beli obat, bisa nggak ya Mbak? Sebelumnya bisa dijelaskan dulu Bu untuk kebutuhannya seperti apa? Oh iya ya, jadi gini Mbak, akhir-akhir ini saya tuh sering keringat dingin, terus juga beberapa hari ini lemes, terus sempat muntah-muntah juga. Terus yang paling saya takutin itu karena beberapa hari itu denyut jantung saya itu agak aneh gitu Mbak, kayak tiba-tiba berdetaknya itu kenceng banget, terus kadang juga biasa gitu. Oh, seperti itu ya Ibu. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit pada arteri koroner atau sering disebut dengan pembuluh darah jantung, di mana terjadi penumpukan lemak secara berlebihan di lapisan dinding nadi pembuluh koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini sering disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat dan kebiasaan merokok. Berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien, nyeri dada merupakan gejala yang khas dari penyakit jantung koroner. Namun, apakah perbedaan nyeri dada pada penyakit jantung koroner dengan nyeri dada biasa? Simak informasi berikut dengan baik. Keluhan yang khas pada penyakit jantung koroner berupa nyeri dada umumnya menyerang dada bagian kiri karena pada dada tersebut terdapat organ jantung. Umumnya, nyeri dapat menjalar hingga ke lengan, bahu, leher, rahang, kemudian juga bisa mencapai punggung dan juga ulu hati menyerupai rasa sakit ketika Anda sedang mah. Nah, rasa sakit tersebut dapat menyerupai rasa seperti diremas-remas, ditekan, ditusuk, panas, atau bahkan seperti ditindih oleh barang berat. Rasa sakit tersebut dapat muncul ketika Anda melakukan aktivitas yang berat seperti halnya di tangga, menuruni tangga, ataupun melakukan aktivitas olahraga yang berat. Namun, pada kondisi yang lebih berat, kondisi-kondisi nyeri dada tersebut dapat terjadi bahkan ketika Anda hanya sekedar melakukan aktivitas ringan seperti halnya menggosok gigi, makan terlalu kenyang, atau bahkan kondisi yang menimbulkan emosional yang lebih tinggi. Nah, umumnya nyeri dada muncul dalam waktu yang singkat pada penyakit jantung koroner seperti 1 sampai dengan 5 menit saja. Namun dalam kondisi yang lebih berat dapat muncul dalam waktu yang lebih lama seperti 20 menit. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner dibagi menjadi dua macam, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi antara lain, yang pertama, ada usia. Seseorang dengan usia lebih dari 40 tahun lebih sering terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua, jenis kelamin. Pria lebih berisiko terkena penyakit jantung koroner, sedangkan pada wanita lebih sering terkena penyakit jantung koroner apabila sudah menopause. Kemudian yang ketiga adalah ras. Orang dengan ras Amerika Afrika lebih rentan terkena penyakit jantung koroner daripada orang berkulit putih. Dan yang terakhir adalah riwayat keluarga. Selanjutnya, risiko yang dapat dimodifikasi antara lain, yang pertama, dislipidemia, yang kedua, diabetes mellitus, yang ketiga, gangguan pada darah, yang keempat, stres, yang kelima, kebiasaan merokok, yang keenam, mengonsumsi alkohol, yang ketujuh, pola makan yang tidak baik, yang ke-8, kurang gerak atau berolahraga, yang ke-9, obesitas. Pengobatan penyakit jantung koroner dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama yakni ACE inhibitor, di mana obat ini digunakan untuk mengurangi tekanan darah pada jantung sehingga melebarkan pembuluh darah. Yang kedua yakni beta blocker, digunakan untuk melindungi jantung dengan membantu memperlambat detak jantung karena adanya zat adrenalin dan juga non-adrenalin. Yang ketiga yakni antiplatelet, digunakan sebagai pengencer darah. Yang keempat yakni calcium channel blocker, digunakan untuk menurunkan tekanan darah dengan merelaksasi otot polos dan juga meresistensi pembuluh darah perifer. Yang kelima yakni nitrat, di mana digunakan untuk mencegah infark miokard dan juga menurunkan mortalitas atau kematian. Yang terakhir yakni golongan statin, di mana merupakan obat kolesterol yang digunakan untuk terapi suportif mengurangi plak penyumbatan pada pembuluh darah. Selain terapi dengan pengobatan, juga terdapat beberapa terapi non-obat yang bisa dilakukan untuk mencegah perkembangan penyakit dan juga mencegah seseorang mengalami penyakit jantung. Salah satunya yaitu melalui program Kemenkes berupa Cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua,
enyahkan asap rokok. Yang ketiga, rajin olahraga atau beraktivitas fisik secara rutin setidaknya minimal 30 menit dalam sehari sebanyak 3 hingga 5 kali dalam seminggu, seperti dengan berjalan, bersepeda, atau berenang. Yang keempat, diet sehat dan seimbang dengan mengonsumsi buah dan juga sayur setiap hari, membatasi konsumsi gula dan juga garam, dan membatasi konsumsi lemak. Dan juga lebih memilih lemak yang tidak jenuh seperti alpukat, kacang-kacangan, dan juga ikan salmon. Yang kelima, istirahat yang cukup selama 7 hingga 8 jam per hari. Yang keenam, kelola stres dengan rekreasi, relaksasi, dan juga selalu berpikiran positif. Dan selain itu juga terdapat terapi non-obat yang dilakukan untuk menangani penyakit jantung koroner, yaitu melalui pembedahan revaskularisasi miokard termasuk CAPG dan PCI. Iya Ibu, dan pada umumnya seseorang yang memiliki faktor resiko dan gejala yang sudah disebutkan tadi itu memang diharuskan untuk melakukan konsultasi dulu ke dokter, bisa ke dokter umum atau mungkin langsung ke dokter spesialis penyakit dalam, karena obat-obatan yang akan dikonsumsi nanti itu memerlukan resep dokter untuk mendapatkannya. Berarti saya harus konsul ke dokter ya Mbak? Iya, benar Ibu. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama, semoga sehat selalu.